berbahagia. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars SMP Negeri 4 Tuban, serta lagu Profil Pelajar Pancasila. Yang ketiga, laporan Ketua Panitia. Yang keempat, sambutan Kepala SMP Negeri 4 Tuban. Dan yang terakhir, doa. Hadirin yang berbahagia, supaya acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari
religius, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi ini harus kita sukseskan. Insya Allah bisa. Yang kedua, prestasi akademik melalui pembelajaran berbasis IT. Jadi prestasi akademik ini yang perlu SMP 4 kejar. Ya sudah ada, nyari mata pelajaran yang juara sudah ada, tapi paling tidak ayo mari kita terus untuk prestasi akademik ini kita tingkatkan mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, prestasi non akademik melalui ekstrakurikuler. Ini juga ekstrakurikulernya sudah berjalan dengan baik. Workshop penyusunan KOSP dan pembuatan modul ajar kurikulum merdeka SMP Negeri 4 Tuban, Senin tanggal 7 Agustus 2023 kami nyatakan dimulai. Secara ringkas, struktur profil pendidikan dasar dan menengah ini ada 3 area, tidak terlihat misalnya di sini, saya katakan tadi 3 area dan 5 dimensi. Yang 3 area dibagi dari 5 dimensi. Setiap dimensi dibagi dari indikator-indikator. Pola pikir ini juga mendasari implementasi kurikulum merdeka. Sekarang kita mulai dari area ini. Ada 3 area, yaitu input, proses, dan output. Apa pengalaman atau apa pokoknya pengalaman nyata atau apa yang Bapak Ibu bisa ungkapkan terkait dengan pembelajaran di kelas 7 kemarin, yaitu kurikulum merdeka ya. Siapa? Kelas, ketika kita menggunakan K13 yang penuh dengan teori, dan ketika ke kurikulum merdeka kita bebas melakukan kegiatan apapun yang tidak membebankan di teori dan saling melaksanakan kegiatan secara berkelompok dan bermain. Kemudian ketika seperti yang disampaikan oleh Bu Tati berdiferensiasi, kita bebas melaksanakan dengan tidak menekan anak, bebas melakukan kegiatan apapun sesuai dengan kemampuan anak, seperti itu. Yang berjalan dengan 2 kaki belakangnya dan kadang-kadang dibantu dengan 2 alat gerak depannya. Makhluk hidup itu memakan apa saja yang didapatkan, baik itu hewan-hewan kecil maupun biji-bijian, dan lebih senang hidup di atau mencari makanan di tempat-tempat yang basah. Itu saja. Sekarang digambar dalam waktu 1 menit. Ya ini pokoknya paksa harus gambar. Kenapa harus terpaksa gambar? Nanti akan tahu. Di laptop saya ada tapi tidak sama full screen, tidak bisa ngatur. Ya, masih. Baik Pak, dari gambar itu terlihat bahwa untuk gambar 1 itu guru masih menggunakan cara yang lama, yaitu satu metode untuk semua murid dengan latar belakang yang berbeda sisanya. Artinya dia tidak peduli dengan diferensiasi dari sisanya. Padahal siswa itu profil belajarnya itu tidak hanya 1, tetapi bisa macam-macam. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, anak-anak itu butuh model pembelajaran yang berbeda, metode yang berbeda. Tetapi gurunya masih fokus pada satu hal sehingga menyamakan semua siswa dalam satu kelas. Di dalam capaian pembelajaran, kata memahami ini ada 6 aspek. Yang pertama penjelasan, urut.
Penjelasan atau explanation ini mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang kedua, interpretasi. Ini diteruskan gini nanti. Yang berargumen juga ada tadi. Yang kedua, interpretasi atau interpretation yang menerjemahkan cerita, karisma atau situasi. Interpretasi juga memanai sebuah ide. Nah, idenya kenapa milih air itu? Nah, kemudian mengaplikasikan, kemudian melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ibu dan bapak yang berdekatan memilih air itu alasannya berbeda, perspektifnya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Kemudian menaruh empati, menaruh di posisi orang lain, sampai kemudian memahami diri sendiri. Kita di dalam kelas itu. Yang kedua adalah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk kesiapan KBM kita di dalam kelas, maka hari ini kesiapannya. Tetapi tidak berhenti sampai hari ini, nanti akan ada secara berkelanjutan, sehingga kita benar-benar nanti siap untuk melaksanakan segala tugas kita dengan kurikulum merdeka. Untuk perangkat yang nanti kita siapkan sebenarnya ada yang sama, yang sama dengan kemarin. Kalender pendidikan tetap dilampirkan. Kemudian nanti rincian minggu efektif yang kemarin template-nya sudah di-share Mbak Atma juga tetap dibuat. Kemudian Prota Promes tetap dibuat. Tetapi Prota Promes itu nanti menyesuaikan, bukan lagi SKKD, tetapi menjadi CP dan TP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, materinya apa. Nah, Prota Promes itu nanti menyesuaikan ke sana. Kemudian nanti ada KKM. Nah, penentuan KKM ini juga nanti perlu kita diskusikan di tiap-tiap kelompok MGMPS, apakah sama dengan kemarin 75 atau mau dinaikkan. Karena kita juga tahu bahwa sekarang nilai anak kita rapot itu menjadi acuan masuk di sekolah selanjutnya, dan juga menjadi acuan masuk di ini di ijazah Bapak Ibu. Jadi itu nanti juga perlu panjenengan diskusikan dengan kelompoknya, kelompok mapel, KKM-nya mau sama atau mau ditingkatkan. Kemudian nanti jenengan juga menyiapkan CP, capaian pembelajaran, kemudian analisis capaian pembelajaran, kemudian menyiapkan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Nah, nanti jangan khawatir, saya sudah menyiapkan satu tim IT di tempat jenengan yang sudah siap template-nya, dan nanti panjenengan tinggal menyesuaikan dengan template itu. Kemudian siapkan juga asesmennya, penilaiannya. Kalau tidak salah, tahun kemarin saat workshop kita, saya sudah bersama Bu Mas Lufin sudah pernah menyampaikan tentang asesmen, penilaian. Bahwa penilaian di situ nantinya ada formatif, ada sumatif, ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Nah, Bapak Ibu, penulis BKS, LKS ya. Kalau di bahasa Inggris kan pakai BKS ya. Kalau di mapel lain mungkin LKS masih sama ya. Penulis LKS itu sekarang sudah menyesuaikan dengan kurikulum merdeka. Jadi di tiap-tiap capaian pembelajaran, di tiap-tiap chapter atau di tiap-tiap bab itu sudah ada diagnostik tes, supaya sedikit tahu saja apa itu CP. Kita sekarang sering mendengar ya capaian pembelajaran CP, foto CP dan seterusnya itu. Standar kompetensi itu kalau di K13, kalau di kurikulum merdeka yang ini capaian pembelajaran ini itu. Jadi sebenarnya sama, cuma istilahnya saja yang berbeda ya. Jadi capaian pembelajaran itu nantinya kompetensi pembelajaran yang harus dicapai di perkembangan fase D. Fase D itu anak-anak SMP kelas 7, 8, dan 9, itu fase D. Nah, sekarang
pembelajaran itu, apa yang pertama kali harus panjenengan lakukan? Capaian pembelajaran itu yang harus jenengan pahami terlebih dahulu. Bahasa Inggris, capaian pembelajarannya di-download, dibaca. Apa saja capaian pembelajarannya? Bapak Ibu, kalau sudah punya capaian pembelajaran, langkah selanjutnya adalah panjenengan menganalisis capaian pembelajaran. Analisis capaian pembelajaran. Jadi di dalam capaian pembelajaran itu panjenengan akan menemukan elemennya apa saja, capaian pembelajarannya apa saja, sehingga jenengan akan menemukan materinya apa saja yang akan diajarkan. Nah, di situ nanti dianalisis. Ini yang ada di tujuan pembelajaran ya. Isi atau saat kita merumuskan tujuan pembelajaran, di dalamnya ada seperti ini. Ada kompetensi, kemampuan apa yang ingin dicapai atau didemonstrasikan atau ditunjukkan. Lalu materinya apa? Ini. Nanti itu tentang isi dari tujuan pembelajaran. Nanti ini contoh tujuan pembelajaran. Oke. Nilai-nilai yang terintegrasi di dalam mata pelajaran itu adalah P3. Profil pelajar Pancasila. Beda ya, jangan menyamakan tentang P5 dengan P3. Kalau P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan itu di luar KBN yang kita laksanakan di 1 minggu terakhir tiap bulannya. Ada proyek dimensinya di dalamnya. Tetapi kalau P3, P3 itu singkatan dari profil pelajar Pancasila. Berarti ada dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita tumbuh kembangkan di dalam proses pembelajaran. Yaitu, coba masih ingat nggak dimensi 6 dimensi itu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dimensi itu nanti bisa diintegrasikan di dalam pelajaran. Aku diberi maksudnya. Diintegrasikan di dalam pelajaran nilai-nilai positifnya, dimensi-dimensinya. Itu ya. Oke, clear. ATP. Kalau tujuan pembelajaran nanti itu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis ya. Kalau di RPP acuannya adalah silabus, kemudian di situ ada KI dan KD. Kalau di modul ajar sudah berganti dengan CP, dan di situ sudah tidak ada lagi KI dan KD, tetapi adanya adalah CP. Dan yang difokuskan dalam modul ajar yang sekarang adalah harus mencapai adanya profil pelajar Pancasila. Dalam merumuskan modul ajar harus kita awali dengan memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, yang kemudian disusun menjadi alur tujuan pembelajaran, baru yang terakhir adalah merancang pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diketahui lagi adalah di dalam tujuan pembelajaran itu mencakup ada 3, yaitu kompetensi, kemudian ada konten atau lingkup materi, dan ada variasi. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu ketahui sehingga dalam menganalisis sebuah CP, Bapak Ibu bisa mulai dari menentukan kompetensinya dulu apa, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu dicapai atau dikuasai oleh peserta didik di akhir fase. Kemudian konten atau lingkup materinya. Yang ketiga adalah variasi atau keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Lanjut, Bu Lili. Nah, ini adalah contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek tersebut. Jadi kalau misalnya di situ menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan
hukum Newton. Nah, contoh yang kedua sama, di situ dikasih warna yang berbeda, itu adalah untuk menunjukkan ketiga komponen yang tadi saya sampaikan. Jadi yang warna hijau muda itu adalah kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Jadi di situ ada menjelaskan, menceritakan, merancang dan menyelesaikan permasalahan. Kemudian konteksnya atau lingkup materinya, yaitu di situ ada hukum Newton. Kemudian konservasi energi dalam skala rumah tangga. Dan yang terakhir variasinya adalah di warna hijau tua. Jadi variasi penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis dan tingkat tinggi pada menggunakan kata-kata sendiri dan solusi. Nah, ini adalah ilustrasi alur tujuan pembelajarannya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu menganalisis CP, maka di situ akan terdapat banyak sekali TP yang sudah Bapak Ibu rumuskan, dan di situ nanti Bapak Ibu mulai mengelompokkan. Jadi dari TP-TP itu kemudian disusun mana yang lebih mudah, mana yang lebih sederhana. Jadi dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks gitu. Nah, jadi kemudian baru ditentukan tujuan pembelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya sampai berapa TP yang bisa kita rumuskan dari analisis CP-nya itu sampai terakhir nanti di akhir fase. Nah, ada 3 alternatif cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Ini untuk referensi saja ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah bisa merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Yang kita gunakan tadi sepertinya yang nomor 2, dan ini memang yang paling mudah. Jadi kita lebih mudah menganalisis dari kompetensinya apa, kemudian lingkup materinya apa, kemudian kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, kita ambil yang kedua. Nah, ini urutan saja. Tadi sekilas sudah diberikan oleh Bu Lili untuk penugasannya. Jadi itu alurnya. Kemudian nanti saya berikan contohnya kalau untuk yang kebetulan ada yang bahasa Inggris, karena saya di bahasa Inggris. Lanjut Bu Lili, ini tadi sudah penugasan dengan Bu Lili ya Bapak Ibu, jadi nanti tinggal dilanjutkan. Nah, sekarang ke modulnya. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan tugas yang dari Bu Lili, sudah terakhir adalah Bapak Ibu dapat alur tujuan pembelajarannya, maka Bapak Ibu kemudian dari tiap-tiap TP itu Bapak Ibu menyusun sebuah modul pembelajaran. Ada beberapa kriteria modul pembelajaran. Yang pertama adalah esensial, yang kedua menarik, bermakna dan menantang, yang ketiga relevan dan kontekstual, yang keempat berkesinambungan, yang kelima penyajian, dan yang keenam adalah kelengkapan. Bapak Ibu nanti ini bisa saya share kalau nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lebih dalam lagi di rumah. Adalah komponen dalam modul ajar. Bapak Ibu, komponen dalam modul ajar ini tidak selalu harus ini. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tapi secara garis besar terdiri dari ada informasi umum. Di situ bisa ada identitas penulis, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila apa yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan, kemudian sarana dan prasarana apa yang kita butuhkan atau kita bisa gunakan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian target peserta didik. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan asesmen, pengayaan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Kemudian yang ketiga adalah komponen lampiran. Nah, ini yang membuat modul ajar itu berbeda dengan RPP karena di situ lengkap ada lampiran, LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan
kredit, ada glosarium, dan ada daftar pustaka. Di depan ini bapak ibu-ibu yang hebat. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Ternyata ada yang lebih hebat lagi, yaitu panjenengan semua. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Karena sampai selesai bisa mengikuti dengan baik, meskipun untuk ngantuk-ngantuk, tapi ternyata insya Allah